namo buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Universitas Telkom, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis, kelas AB 4704, kelompok 11 akan menjelaskan tentang Step of Design Thinking. Di sini saya Muhammad Arif Bagowi, saya Novel Abiyamari, saya Siti Najwa, saya dari Amelina Wijaya. Di sini ada table of contents, yaitu yang pertama ada understanding stage, observe stage, kemudian yang kedua define stage, ideate stage, dan yang terakhir ada prototyping stage dan juga test stage. Kita masuk ke role in team, yaitu ada Muhammad Nadif Bagowi sebagai hipster, kemudian Delia Angelina Wijaya sebagai hacker, Novel Abio Amari sebagai hustler, dan yang terakhir Siti Najwa sebagai hacker. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu understanding stage dan juga observe stage. Apa sih understanding stage itu? Understanding stage adalah tahap di mana pendengar menentukan konteks dan makna kata-kata yang didengar dari pengguna. Kita masuk ke the 5 whys. Whys yang pertama yaitu kenapa para responden menumpuk sampah depan rumah? Karena adanya petugas sampah yang akan mengambil setiap harinya. Kemudian, whys yang kedua, kenapa para responden menyatukan sampah dalam satu plastik? Karena lebih cepat dan praktis tanpa memilah terlebih dahulu. Kemudian whys yang ketiga, kenapa demikian? Karena tidak terbiasa dan tidak bisa membedakan sampah organik, anorganik, dan campuran. Dan whys yang keempat, kenapa para responden tertarik dengan produk Smart Trash Can? Karena dapat membantu dan memilah sampah secara otomatis tanpa perlu memperhatikan secara satu persatu. Dan ketika dijual bisa memiliki harga yang terjangkau. Kemudian, whys yang terakhir, kenapa harus memiliki harga yang terjangkau? Karena beberapa warga memiliki penghasilan yang berkecukupan. Problem statement-nya di sini yaitu untuk permasalahan yang didapat dari 5 responden adalah cara mereka ketika membuang sampah yang dimana mereka masih menggabungkan menjadi satu dan diletakkan di dalam satu kantong plastik. Hal ini dikarenakan dapat menghemat waktu dan lebih praktis. Summary atau ringkasan. Dari semua pertanyaan yang diberikan oleh interviewer kepada responden 1, 2, 3, 4, dan 5, terlihat bahwasannya para responden masih salah dalam membuang sampah. Dan para responden ingin sekali memiliki Smart Trash Can yang sangat canggih dan efisien karena sangat membantu mereka sebagai pedagang dalam hal membedakan sampah, baik itu organik, anorganik, plastik, dan campuran. Observe Stage, mempelajari sebanyak mungkin tentang pengguna dan kebutuhan pengguna. Di dalamnya terdapat empathy map dari kelima responden kami, dan ini adalah contoh dari responden yang pertama yaitu Ibu Nani. Dan ini empathy map dari responden kedua yaitu Ibu Winnie. Dan ini responden kami yang ketiga yaitu Ibu Dewi. Kemudian ini adalah empathy map dari Bapak Tombang yang dimana beliau adalah responden kami yang keempat. Dan ini empathy map dari responden kami yang terakhir yaitu Ibu Yani. Kita masuk ke pesona kanvas. Yang pertama ada milik Ibu Nani, yang dimana beliau umur 46 tahun, kemudian memiliki positive trends yaitu mencari nafkah, dan beliau juga tidak memiliki negative trends, dan ketakutan beliau adalah tidak memenuhi kebutuhan keluarga dalam sehari-hari. Kemudian hopes-nya selalu lancar dalam mengerjakan pekerjaan. Dan needs dari Ibu Nani itu menjaga lingkungan tanpa adanya sampah yang berserakan supaya lingkungan sehat dan bersih. Kemudian, role dari Ibu Nani, saya seorang pedagang, jadi sangat membutuhkan sebuah tempat sampah yang bisa menampung berbagai macam jenis sampah
dan memiliki tempat penampungan yang banyak. Ya, ini adalah persona kanvas milik responden kami yang kedua, yaitu Ibu Winnie yang berumur 57 tahun. Dan ini persona kanvas milik Ibu Dewi yang dimana beliau adalah responden kami yang ketiga yang berumur 38 tahun dan memiliki positive trends, yaitu menafkahi keluarganya. Ini adalah persona kanvas milik Bapak Tombang, yang dimana beliau adalah responden kami yang keempat dan berumur 48 tahun. Di sini beliau memiliki negative trends, yaitu merokok. Dan ini persona kanvas dari responden kelompok kami yang terakhir, yaitu adalah Ibu Yani yang berumur 48 tahun. Selanjutnya ada customer journey. Untuk customer journey ini kita mengambil salah satu responden, yaitu Bapak Tombang yang berumur 48 tahun, bekerja sebagai pedagang. Untuk skenario, waktu itu dia hanya terdapat tempat sampah berukuran kecil yang tidak mampu menampung sampah dalam jumlah banyak, karena banyaknya pembeli yang berdatangan. Bapak Tombang berniat untuk membeli tempat sampah yang lebih besar di pasar. Akhirnya, ia menemukan produk yang cocok bermerek Lion Star. Di bagian goals dan effects, tujuan dan harapan penggunaan produk tempat sampah saat ini adalah untuk menampung banyak sampah. Sedangkan tujuan dan harapan penggunaan produk Smart Trash Can adalah dapat memilah sampah organik, anorganik, serta sampah campuran. Dan untuk typical journey, sebelum itu, ia membeli dan menggunakan produk masih memakai kantong plastik dan menaruhnya di depan rumah. Menurut Bapak Tombang, ia berpikir tempat sampah ini lebih efisien karena bisa menampung banyak sampah. Namun, tempat sampah itu cukup memakan tempat. Selanjutnya ada action. Untuk forward, memakai kantong plastik besar untuk menampung sampah. Yang kedua ada while, membeli tempat sampah plastik dengan ukuran besar, dan afterwards tidak dapat memilah sampah. Dan untuk bagian thinking, saat itu Bapak Tombang berpikir untuk membeli tempat sampah karena banyaknya pembeli yang berdatangan. Akhirnya, ia membeli tempat sampah yang menampung sampah dalam jumlah yang banyak. Setelah membeli tempat sampah ini cukup efisien, namun ternyata memakan banyak tempat. Dan untuk di sini ada emotions, lalu opportunities. Untuk opportunities-nya, bagian kelebihan tempat sampah saat ini adalah ukuran yang besar dan menampung sampah dalam jumlah banyak. Untuk kekurangannya, tempat sampah ini memakan banyak tempat. Dan untuk peluang dari Smart Trash Can memiliki fitur yang sangat modern untuk memilah segala jenis sampah. Dan untuk responsibility, ialah Bapak Tombang dan juga keluarga. Jadi, untuk summary-nya adalah, dengan adanya Smart Trash Can ini, nantinya dapat membantu para pedagang menemukan sebuah tempat sampah yang praktis, cepat, serta tidak memakan waktu ketika hendak membuang sampah, dan memiliki desain yang tidak memakan tempat, serta pula dapat memudahkan jika ingin dipindahkan. Agar ketika adanya produk ini dapat membantu para pembeli agar tidak membuang sampah sembarangan lagi. Untuk target market yang diperoleh ialah para pedagang yang berjualan di rumah masing-masing. Pada bagian ini kita masuk ke dalam tahap define stage dan juga ideate stage. Jadi apa itu define stage? Jadi define stage merupakan segala informasi yang didapatkan dari tahap empathize yang kemudian dianalisis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Pada bagian ini untuk define memiliki 7 kategoris, yaitu yang pertama environment, yang kedua demografi dan etnologi, yang ketiga challenge, yang keempat ekonomi dan efisiensi, yang kelima uncertainties, yang keenam policies and systems, dan juga yang terakhir needs and desires. Dan untuk pada bagian ini adalah dari hasil observasi kami, ada 5 responden kami yaitu Ibu Nani, Ibu Winnie, Ibu Dewi, Bapak Tombang dan juga Ibu Yani. Dan di sebelah kanan itu ada daftar pustaka yang kami jadikan referensi untuk pada materi ini.
Lalu kita akan masuk ke konteks mapping entering the results. Pada bagian environment untuk poin pertamanya yaitu kenaikan temperatur dan berubahnya musim. Peristiwa El Nino tahun 1997, banyak terumbu karang di Asia Tenggara mengalami pemutihan atau bleaching. Jika pemanasan suhu air laut terus berlangsung, maka pemulihannya akan sulit terjadi. Dan poin kedua, naiknya permukaan laut. Lautan menyerap 90% panas berlebih yang tercipta dalam sistem iklim, yang terdiri dari suhu air yang berlebih dan 20-30% karbon dioksida teremisikan akibat aktivitas manusia sejak 1980. Yang ketiga, perubahan iklim terhadap kesehatan, ketersediaan air menurun, gagal panen, kekurangan gizi masyarakat, resistensi penyakit yang ditularkan oleh vektor meningkat, meningkatnya penyakit ISPA akibat pencemaran udara. Selanjutnya, demografi dan etnologi. Berikut ini merupakan data capaian pengumpulan yang dilakukan oleh 311 kabupaten atau kota se-Indonesia pada tahun 2022. Terdapat sampah tidak terkelola sekitar 25,99%, sampah terkelola 64,01%, penanganan sampah 49,12%, dan juga pengurangan sampah 14,88%. Dan selanjutnya ada challenge. Poin pertama, biaya operasional di negara-negara berpendapatan tinggi membutuhkan biaya dari $100 per ton, berbanding dengan negara yang berpendapatan rendah yang dimana menyediakan biaya operasional penanganan sampah hanya $35 per ton. Yang kedua, proses produksi, transportasi, dan pembuangan sampah juga dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan kenaikan suhu. Lalu yang ketiga, sikap dan perilaku masyarakat 40%, kurang kepedulian pemerintah 22,2%, tidak ada TPA 6,7%, sampah kiriman 2,2%, sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum memadai 28,9%. Dan untuk ekonomi dan efisiensi, yang pertama, pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar tentunya dapat menghemat energi lebih tinggi daripada menggunakan batu bara. Yang kedua, mengurangi polusi. Pemakaian sumber daya alam yang berlebihan dapat mengakibatkan tingkat polusi semakin tinggi dan menyebabkan pemanasan global. Lalu bank sampah, yang itu merupakan suatu tempat di mana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah. Sampah yang ditabung di bank sampah dipilih menurut jenisnya. Sampah yang terpilih adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomi serta dapat didaur ulang. Dan untuk uncertainties, dampak dari membuang sampah sembarangan dapat merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir dari level rendah sampai tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Untuk bagian policies and system, pada bagian policies melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional atau Jakstranas. Lewat kebijakan yang diterbitkan 23 Oktober 2017 itu, pemerintah menargetkan bisa mengurangi sampah sebesar 30% di tahun 2025 dan dapat menangani tumpukan sampah sebelum ada kebijakan ini sebesar 70% pada 2025. Selanjutnya di sini ada needs and desires dari para responden kami. Yang pertama ada Ibu Nani yang ingin dapat memilah sampah secara otomatis dan juga jika nanti akan diperjualbelikan akan membeli. Lalu ada Ibu Winnie ingin memiliki warna yang netral serta ukuran yang tidak memakan banyak tempat. Lalu ada Ibu Dewi ingin terdapat roda yang dimana nantinya bisa dipindahkan dan memiliki ukuran 50 liter. Lalu ada Bapak Tombang yang ditawarkan seharga Rp200.000, lalu ingin memiliki desain berbentuk tabung, dan Ibu Yani memiliki ukuran yang kecil dan besar, berwarna abu-abu dan juga berbentuk persegi. Untuk findings, kurangnya pengelolaan limbah yang tepat dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk perubahan iklim, pembuangan limbah dari darat ke air, dan peningkatan yang signifikan pada sampah bisa berasal dari pemerintah, transportasi, dan juga kehidupan lokal. Aspek ekonomi dan lingkungan menunjukkan bahwa limbah terdapat menjadi sumber pendapatan yang baik jika dikelola dengan baik.
tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan jika tidak dikelola dengan tepat. Pemerintah telah mengimplementasikan pengelolaan limbah sebagaimana yang tercantum pada bagian dari PP nomor 97 tahun 2017. Dari 5 responden menginginkan tempat sampah yang berkapasitas 50 liter atau lebih. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, tidak memakan banyak tempat saat dibutuhkan, memiliki tampilan menarik dari segi warna dan bentuk, serta menggunakan tegangan listrik yang tidak terlalu tinggi. Sekarang masuk ke Ideate Stage 365 Method. Ideate adalah tahap menghasilkan ide. Semua ide akan ditampung untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan pada tahap define. Isu membuat tempat sampah yang menarik dan berkualitas sesuai desain sehingga responden merasa puas. 365 Method. Yang pertama ada Siti Najwa. Ide pertama stainless tabung 45 liter baterai dan 850.000. Ide 2, aluminium persegi panjang 20 liter, baterai dan 500.000. Ide 3, besi, tabung 30 liter, baterai dan 650.000. Yang kedua ada Delia Angelina Wijaya. Ide 1, bulat 100 liter, aluminium, baterai dan 800.000. Ide 2, persegi panjang 50 liter, roda dan pegangan, remote control 400.000. Ide 3, bulat 75 liter, lepas pasang, touchscreen, dan 600.000. Yang ketiga ada Nova Labi Amari. Ide pertama, persegi, besi, 50 liter, baterai, 500.000. Ide 2, bulat, aluminium, 45 liter, remote control, 600.000. Ide 3, persegi, stainless, 60 liter, baterai, dan 600.000. Dan yang keempat ada Muhammad Nandif Bagawi. Ide pertama, tabung, aluminium, 45 liter, baterai, 700.000. Ide 2, balok, besi, 30 liter, baterai, 550.000. Ide 3, persegi, logam, 35 liter, baterai, dan 400.000. Masuk ke consolidation. Yang pertama ada Najwa, stainless, tabung, 30 liter, baterai, sensor pembuka, dan 650.000. Yang kedua ada Delia, persegi panjang, roda dan pegangan, 75 liter, touchscreen, hitam, dan 600.000. Kemudian ada Abiu, persegi, aluminium, 50 liter, baterai charger, hitam, dan 500.000. Ada Nadif, tabung, aluminium, 45 liter, baterai, sensor, dan 550.000. Cluster, ide pertama, tabung, aluminium, 30 liter, 500.000, dan hitam. Ide kedua, persegi panjang, aluminium, 50 liter, hitam, dan touchscreen. Ide ketiga, bulat, roda dan pegangan, 75 liter, baterai, dan sensor pembuka. Kemudian evaluate. Smart Trash Can yang kami inginkan adalah yang terdapat pada ide 3. Pada STC yang kami pilih, kami menginginkan berbentuk bulat yang dimana memiliki ukuran daya tampung 75 liter. Diharapkan nantinya STC ini cukup menampung sampah-sampah yang dimiliki oleh para responden kami nantinya. Sampah yang ditampung nantinya berasal dari para pembeli yang berdatangan pada warung responden. Untuk memudahkan Anda saat ingin memindahkan posisi STC, nantinya kami akan menyediakan roda yang ditempatkan di bagian bawah STC dan juga dilengkapi dengan pegangan untuk digunakan saat bergerak. STC ini akan beroperasi dengan menggunakan baterai charger, di mana baterai dapat dilepas sehingga apabila baterai sudah kosong atau hampir habis, dapat diisi terlebih dahulu. Saat ingin membuang sampah, STC akan mendeteksi sensor terbuka yang ketika kita menggunakan tangan akan otomatis mendeteksi dan membukanya. Kemudian kita masuk ke prototyping stage, test stage. Prototyping stage merupakan menguji ide produk dan melakukan perbaikan sebelum merilisnya ke pasar. Minimum viable product, initial situation, plan, result. Yang pertama ada persona, top 3 problems and challenge, customer journey and use case, vision and roadmap, top 3 features, build, cost and schedule, measure, learn, conclusion, or next step. Ada 5 persona, diantaranya ada Ibu Nani, Ibu Winnie, Ibu Dewi, Bapak Tombang, dan Ibu Yani. Semuanya adalah pedagang yang berjualan di dalam rumah. Minimum viable product, empathy map. Responden membahas tentang pentingnya tempat sampah otomatis yang dapat digunakan untuk sampah organik, anorganik, dan organik. Mereka mengatakan, dalam menggunakan alat ini, mereka tidak perlu membuang sampah dengan cara menyatukan sampah di dalam plastik. Karena STC ini akan membantu mereka nantinya
Mereka juga menyadari bahwa kurangnya partisipasi dan semangat para pembeli dalam membuang sampah pada tempatnya yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Mereka percaya bahwa memiliki produk yang bagus akan menguntungkan penjual dan pembeli serta bermanfaat bagi lingkungan. Mereka juga menilai pembuangan sampah secara manual tidak efektif dan memerlukan solusi yang lebih ramah lingkungan dan mudah digunakan. Mereka menyimpulkan bahwa STC lebih ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masa depan. Persona Canvas. Positive Trends, responden mengatakan bahwa dengan adanya tempat sampah pintar, mereka dapat berdagang dengan lingkungan baik dan sehat, serta membantu para pedagang dan pembeli untuk tetap membuang sampah pada tempatnya. Negative Trends, mereka mengatakan bahwa dengan banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan, menjadi tidak sehat dan pemandangan juga tidak enak untuk dilihat. Opportunities, dari tempat sampah ini memberikan kesempatan untuk mengajak semua masyarakat menyadarkan diri membuang sampah pada tempatnya secara lebih mudah. Hopes, semua responden berharap dengan adanya tempat sampah pintar ini dapat membantu para pedagang dan juga menyadarkan masyarakat dalam pembuangan sampah pada tempatnya. Dan juga tempat sampah memiliki harga terjangkau sehingga banyaknya pembeli yang akan menggunakan produk ini. Fear, para responden takut jika produk tempat sampah pintar ini diperjualkan dengan harga yang mahal sehingga tidak banyak yang membeli di lingkungan masyarakat yang berkecukupan. Dan pada akhirnya, lingkungan akan tetap menjadi kotor dan penuh sampah. Top 3 Problems and Challenge. Yang pertama, ada biaya operasional. Negara-negara berpendapatan tinggi membutuhkan biaya dari $100 per ton berbanding dengan negara yang berpendapatan rendah yang dimana menyediakan biaya operasional penanganan sampah hanya $35 per ton. Yang kedua, proses produksi, transportasi, dan pembuangan sampah dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan kenaikan suhu. Dan yang ketiga, sikap dan perilaku. Masyarakat 40%, kurang kepedulian pemerintah 22,2%, tidak ada TPA 6,7%, sampah kiriman 2,2%, dan sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum memadai 28,9%. Customer Journey and Use Case. Persona. Yang pertama ada Ibu Nani, berumur 46 tahun, bekerja sebagai pedagang. Yang kedua ada Ibu Winnie, berumur 57 tahun, sebagai pedagang. Yang ketiga ada Ibu Dewi, berumur 38 tahun, sebagai pedagang. Yang keempat ada Bapak Tombang, berumur 48 tahun, sebagai pedagang. Dan yang terakhir ada Ibu Yani, berumur 53 tahun, sebagai pedagang. Skenario, awalnya responden masih menggunakan kantong plastik sebagai tempat sampah di warung. Namun, mereka memperhatikan bahwa pembeli masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Sehingga mereka berniat membeli lebih banyak tong sampah. Responden juga pergi ke pasar untuk membeli lebih banyak tong sampah untuk di warung mereka. Tempat sampah yang dibeli responden antara lain Ibu Nani bermerek Clean, Ibu Winnie bermerek Maspion, Ibu Dewi bermerek Kla, Bapak Tombang bermerek Lion Star, dan Ibu Yani memberi tempat sampah yang memiliki harga terjangkau. Di slide selanjutnya ini ada goal dan expectation, yaitu responden pertama menggunakan tempat sampah yang ada di saat ini tidak membedakan ketika ingin membuang sampahnya. Sedangkan STC bisa langsung membuangnya karena akan terpisah dan dapat menghemat waktu. Responden 2, dengan adanya alat ini semoga dapat membantu saya dan pembeli yang ingin membuang sampah. Dengan adanya alat ini, maka akan mudah nantinya ketika ingin membuang sampah tanpa perlu memisah lagi. Untuk responden 3, tujuan dan harapan pada tempat sampah saat ini adalah masih menggabungkan sampah menjadi satu. Tujuan dan harapan saya dengan penggunaan STC nantinya adalah dapat memisahkan sampah organik, anorganik, dan campuran. Responden 4, tujuan dan harapan dapat menampung produk sampah saat ini dengan menampung sebanyak-banyaknya sampah. Tujuan dan harapan STC adalah mampu mengklasifikasikan sampah organik, anorganik, dan campuran. Responden 5, dengan membeli tempat sampah saat ini, semoga pembeli tidak lagi membuang sampah pada tempat. Di bagian typical journey forward, ketika kelima responden kami ingin membuang sampah, mereka masih menggunakan kantong sampah plastik dan dijadikan satu, lalu akan diambil oleh petugas kebersihan. While setelah melihat tong sampah yang masih kurang untuk menampung semua sampah yang dimiliki, para responden pun pergi ke pasar dan membeli tong sampah yang merek lokal dan berbahan plastik. Afterward, tong sampah yang dimiliki para responden pun belum cukup menampung semua sampah yang didapatkan dari para pembeli. Lalu salah satu responden membeli lagi tong sampah, tetapi tong sampah yang banyak ini memakan banyak tempat dan membuat tidak enak dipandang.
Untuk action, forward memakai kantong plastik tanpa dipisah antara sampah satu dan lainnya, while memakai tong sampah yang dijual di pasaran tetapi tidak dapat memisah sampah satu dan yang lainnya. Afterward, tempat sampah yang digunakan terlalu banyak dan tidak enak dipandang. Untuk thinking forward, itu berpikir bahwa tempat sampah yang digunakan sangat membantu dalam membuang sampah dan cepat. While ternyata tempat sampah yang digunakan belum cukup menampung sampah yang ada. Afterward, tempat sampah yang dipakai memakan banyak ruang dan tidak dapat memisahkan sampah satu dan sampah yang lainnya. Untuk di emotion, itu ada forward, while afterward. Opportunities. Keuntungan yang dimiliki STC ini dapat membedakan sampah-sampah yang ada, serta model atau bentuk sangat inovatif. Dan didukung dengan teknologi yang canggih, dapat membantu para pembeli nantinya. Ukuran dari STC ini sangatlah beragam. Area of responsibility, yaitu para responden dan keluarga mereka. Kebagian plan, itu ada vision and roadmap. Untuk visinya, efisiensi pengelolaan sampah. Yang kedua ada pengurangan dampak lingkungan. Ketiga, keterlibatan masyarakat. Keempat, penggunaan teknologi cerdas. Kelima, analisis data dan pelaporan. Dan ini adalah roadmap dari STC, yaitu ada berbentuk bulat yang dimana memiliki daya tampung 75 liter dan adanya roda serta pegangan. Roda yang ditempatkan di bawah STC dapat memudahkan saat ingin memindahkan posisi dan juga dilengkapi dengan pegangan yang digunakan saat bergerak. STC ini akan beroperasi dengan menggunakan baterai charger yang diletakkan pada bagian belakang STC. STC telah menggunakan sensor yang mana ketika kita menggunakan tangan maka akan otomatis terbuka. Selanjutnya ada B, top 3 feature. Itu 3 fitur canggih pada Smart Trash Can ini akan membuat kita lebih mudah dalam menggunakan Smart Trash Can. Itu adanya roda dan pegangan. Kedua, adanya sensor untuk membuka Smart Trash Can. Ketiga, menggunakan baterai charger yang dapat di-charger ketika baterai Smart Trash Can sudah habis. Ada build, yaitu pembuatan Smart Trash Can dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas dan fitur-fitur yang dimasukkan. Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Tahap-tahapnya yang melibatkan perancangan konsep, pengembangan perangkat keras, serta perangkat lunak, pengujian, serta produksi massal jika diperlukan. Faktor-faktor seperti integrasi teknologi, spesifikasi desain, dan pengujian kinerja dapat memengaruhi durasi keseluruhan proyek. Bagian D ada cost and schedule. Untuk cost, harga yang kami tawarkan pada STC ini kisaran 900.000 sampai 1.200.000. Schedule-nya waktu pembuatan STC dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas dan fitur-fitur yang dimasukkan. Pada umumnya, proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Tahap-tahapnya melibatkan perancangan konsep, pengembangan perangkat keras dan lunak, pengujian, serta produksi massal jika diperlukan. Faktor seperti integrasi teknologi, spesifikasi, desain, dan pengujian kinerja dapat memengaruhi durasi keseluruhan proyek. Untuk result ada measure, itu ada pada saat STC ini, kami memiliki satu ukuran yaitu 75 liter. Dengan kapasitas ini diharapkan para customer dapat menampung semua sampah yang diberikan dari para pembeli. Yaitu ada satu, STC ini dilengkapi oleh sensor yang dapat mendeteksi bahwa ada yang akan membuang sampah dan dapat terbuka jika terdeteksi adanya pergerakan. Kedua, menggunakan baterai charger yang dapat di-charger ketika daya tersebut sudah habis. Terakhir, adanya roda dan pegangan yang dapat membantu saat akan. Ini ada learn, yaitu dalam proses pembuatan STC ditemukan kelebihan dan kekurangannya, itu kelebihan dapat memisahkan sampah secara otomatis serta sudah didukung oleh teknologi-teknologi yang canggih. Kekurangannya dikarenakan penggunaan charger dapat berpotensi akan adanya penggunaan daya listrik yang cukup tinggi dan bagi beberapa orang akan kesulitan dalam hal penggunaan STC ini. Untuk
Conclusion atau next step, yaitu produk STC mengalami 3 permasalahan. Ada biaya produksi yang tinggi, harga jual yang relatif tinggi bagi sebagian orang, adanya kompetitor yang telah menghasilkan produk serupa dengan harga yang relatif murah dibandingkan STC. Masuk ke slide selanjutnya, itu ada 3 feedback capture grid. Selanjutnya, di tahap ini ada test stage, yaitu testing. Merupakan pengujian terhadap produk kepada pengguna yang kemudian hasilnya akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk menyingkirkan solusi masalah dan mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait produk dari penggunanya. Dan ini ada dari beberapa responden mengatakan, I like. Dengan adanya sensor pembuka ini memudahkan saya dalam membuka STC tanpa menyentuh dan dapat memberikan kesan modern. Karena menurut saya, roda pada STC ini dapat memberikan kemudahan dalam memindahkannya, sedangkan pegangan memberikan kenyamanan dalam membawanya ketika ingin dipindahkan. Terakhir, bagi saya, menggunakan baterai charger lebih menghemat biaya untuk sumber daya listrik tambahan. Di sebelahnya ada iWish, yaitu saya belum terbiasa dengan teknologi yang canggih dan takut akan jika terjadi kerusakan dapat mengeluarkan biaya yang mahal ketika akan diperbaiki. Sepertinya dapat membuat fitur yang dapat lebih dipahami oleh para responden nantinya. Untuk selanjutnya ada question, yaitu kenapa baterai charger pada STC ini tidak dibuat tanpa kabel agar tidak merepotkan ketika daya baterai habis. Di sebelahnya ada ID, yaitu lebih baik tidak banyak menggunakan fitur yang bergantung pada listrik. Kedua, menurut saya, baterai charger pada STC ini dibuat tanpa kabel agar memudahkan para pengguna. Ketiga, mungkin bisa menambahkan remote control agar ketika sensor tidak berfungsi tetap dapat dibuka dengan adanya remote control tersebut. Masuk lagi ke test stage Lean Canvas. Yang dimaksud dengan Lean Canvas sendiri adalah suatu alat atau kerangka kerja bisnis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji model bisnis startup. Di slide ini ada nama yang akan kami berikan kepada STC, yaitu Smart Rescan EcoSense. Responden pada pedagang. When, tempat sampah. For, memudahkan masyarakat saat membuang sampah dengan menggunakan sistem otomatis dan bisa memilah sendiri. Because, karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Problem yang didapat dari keluhan responden yaitu di mana lingkungan responden yang dipenuhi dengan sampah yang berserakan sehingga mengganggu pemandangan dan membuat lingkungan tidak sehat sehingga membutuhkan tempat sampah menarik yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuang sampah. Customer segment yaitu menginginkan kapasitas tempat sampah yang sedang karena tidak akan memakan banyak tempat nantinya. Menginginkan bentuk tempat sampah yang unik, menarik dari segi bentuk dan warna. Memudahkan pemindahan tempat sampah pintar menggunakan roda. Early adopter, perusahaan yang dapat meluncurkan tempat sampah pintar. Selanjutnya ada unique value proposition. Dilengkapi dengan deteksi sensor pembuka tutup sampah ketika menggunakan tangan akan otomatis terbuka. Short concept, yaitu STC akan beroperasi menggunakan baterai charger, di mana baterai dapat dilepas ketika ingin mengisi ulang daya. Solution memberikan inovasi produk tempat sampah pintar kepada masyarakat dan responden untuk sadar dalam membuang sampah pada tempatnya dengan mudah. K-Metric mengikuti kemauan kriteria responden dalam pembuatan STC. Existing Alternative EcoSense Smart. Di slide ini ada unfair advantage, yaitu yang pertama ada kemampuan yang akurat dalam memilah jenis sampah. Kedua, memberikan umpan balik kepada pengguna tentang dampak positif lingkungan. Dan ini ada channels. Pertama, nantinya akan ada iklan melalui media sosial yang berguna untuk menarik target pasar lainnya. Kedua, akan juga memastikan penjualan melalui dealer yang tersedia atau melalui penjualan di toko-toko yang tersedia di pasar.
Selanjutnya ada cost structure, yaitu totalnya ada 1.800.000. Untuk revenue stream itu ada di untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jual 2 juta dikurang harga beli 1.800.000 itu ada di angka 200.000 untuk untung. Presentasi keuntungan itu ada di kisaran 11%. Kemudian ini adalah contoh gambaran Smart Rescan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.